Beliau adalah Bung Hendra Eka. Selamat siang, Ya, selamat Bung siang. Hendra. Anda. Tentunya salah satu kehormatan bagi BNN Kota Bontang bisa bersilaturahmi langsung di eh, program talk show atau program podcast kita yang nantinya kita banyak mengeksplor hal-hal yang positif tentunya untuk masyarakat Bontang. Apa kabar nih, Dinda Hendra? Baik, baik. Alhamdulillah, sangat baik ya. Sangat baik. Dan kita juga pengen eh, berbagi pengalaman dengan semua kalangan, dari mulai remaja, muda, bahkan dewasa, bahkan orang tua pun Ya. tentunya kita perlu berbagi. Ya. Karena prinsipnya kaya itu adalah peduli dan berbagi ya, Dinda ya. Yap. Ini bagaimana nih perasaan Dinda hari ini? Saya setiap hari selalu punya hope, punya harapan. Alhamdulillah. Karena kalau kita nggak punya harapan, ya kita nanti akan malas dalam melakukan aktivitas. Luar biasa. Jadi ada sesuatu yang memang kita harapkan dan kita doakan tentunya ya. Iya. Hendra Eka ini adalah owner atau pemilik dari Hendramart. Ya. Begitu ya, Dinda ya. Dan Hendramart ini salah satu produk lokal Bontang di bisnis supermarket yang alhamdulillah sudah beberapa cabang dibuka. Kemudian ini yang menjadi suatu eksplor kita pertama untuk bagaimana proses Dinda Hendra dari mulai awal memulai. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Dinda, suatu experience, karena experience itu the best teacher, guru terbaik itu adalah pengalaman, makanya kita perlu banyak dari pengalaman sosok-sosok yang memang bisa membanggakan nantinya untuk bukan hanya untuk diri kita, tapi keluarga dan juga Kota Bontang. Mungkin bisa diceritakan, Dinda, prosesnya dari awal sampai akhirnya menjadi owner pemilik dari Hendramart dan menjadi ketua TDA juga ya. Ya. Kebetulan Dinda Hendra Eka ini sober juga sebagai ketua TDA. TDA itu tangan di atas. Mungkin silakan Dinda bisa diceritakan. Oke, terima kasih Kang Eko. Ya, saya mulai dari awal dulu ya, Kang. Saya ini lahir di sebuah kampung kecil di pesisir selatan Sumatera Barat. Saya punya 5 orang kakak. Saya anak bungsu. Waktu di kampung itu kehidupan cukup susah, gitu ya, sangat susah. Dan kami itu makan sehari-hari itu kan pakai garam campur kelapa parut. Garam sama apa? Iya, iya, nasi putih campur garam, ya dengan kelapa parut. Iya, iya, ya itu. Ya kalau sekali-sekali sih nikmat. Kalau tiap hari kan nggak nikmat. Oh, oke. Ya. Kalau terus-terusan begitu. Oke. Nah, kemudian orang tua itu, beliau itu yang laki-laki menjual roti keliling. Beliau itu menjual roti keliling dengan sepeda ontel kadang. Dengan sepeda ontel. Jadi kalau sepeda ontel tahu ya? Ya, sepeda ontel yang dulu sepeda jangkung itu. Ya. Jadi beliau menjual roti keliling dengan sepeda itu ya, kalau kepanasan, kalau hujan ya kedinginan gitu ya. Untuk menghidupi 6 orang anak. Nah, sementara ibu itu hanya ibu rumah tangga. Nah, kami itu punya sawah di kampung itu dipinjamin sama keluarga kan. Itu dibagi hasilnya. Hasil itu hanya cukup buat makan. Artinya dari lingkungan keluarga sederhana. Iya, sangat sederhana, bahkan mungkin di bawah sederhana ya, mungkin kalau bisa dibilang miskin secara ekonomi lah. Siap. Lalu kemudian pada usia 6 tahun saya mulai sekolah itu. Nah, sekolah itu pakai sepatu yang sepatu turunan kan, turunan dari kakak. Warisan. Okay. Nah, itu tumitnya itu bolong di tumit itu bolong gitu ya. Depannya juga bolong gitu ya. Kemudian celana juga celana bekas gitu. Nah, begitu saya mulai kehidupan gitu ya, kecil di kampung. Yeah. Nah, umur saya waktu itu kurang lebih 15 tahun ya. Saya memutuskan untuk
hijrah kan, merantau karena saya lihat ini kondisi nggak mungkin. 15 tahun. 15 tahun. Iya, saya merantau. Hijrah. Iya, saya merantau. Saya pikir ini kalau saya bertahan di kampung seperti ini kapan nasib saya berubah gitu ya. Dan saya ingat apa yang disampaikan oleh Steve Jobs, jika kamu lahir dari dalam keadaan miskin itu bukan salahmu, tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin itu salahmu. Nah gitu. Nah kata-kata itu menjadi penyemangat saya merantau ke Lampung, saya merantau kemana-mana. Jadi saya tuh di Lampung itu jualan, bukan jualan, belum jualan, itu jadi anak buah toko yang angkat-angkat ikan asin itu kerjanya. Jadi ikan asin saya kecil itu ikan asin kadang 50-80 kilo itu kuli panggul. Iya, kuli panggul. Kuli panggul itu sampai punggung itu berdarah-darah itu kan. Iya. Jadi luar biasa dulu. Nah, akhirnya saya bisa pelan-pelan mulai bisa jualan gitu. Lalu saya merantau kemana-mana juga, sampai ke Palembang, itu ke Bandung juga pernah, ke Jakarta pernah. Lalu 2003 kalau nggak salah, saya tuh pindah ke Kepulauan Mentawai. Mentawai itu daerah Padang. Daerah Padang. Saya pulang kampung, tapi nggak pulang ke kampung saya, karena buat saya nggak akan pulang ke kampung kalau nggak berhasil. Nah itu tekad saya dulu kan. Jadi sudah merantau, masih sempat pulang kampung lagi. Jadi tapi bukan ke kampung, ke daerah Sumatera Barat juga. Sumatera Barat juga, tapi beda lokasi. Beda lokasi jauh. Jadi ada kita nyebrang satu pulau lagi gitu. Menyeberang lagi. Satu malam dari Padang ini. Nah itu 2003 sampai 2013 di situ kan. 2013 kita mulai bisnis juga di situ. Tapi karena nggak punya ilmu, akhirnya bangkrut. Nah, waktu pengalaman Dinda ke Lampung, Palembang, kemudian kira-kira apa yang bisa Dinda tangkap waktu itu dari pengalaman merantau awal itu? Ada kan sesuatu yang didapatkan waktu pulang kembali ke Sumatera Barat walaupun beda lokasi? Apa kira-kira? Tentunya ada. Jadi saya selalu punya prinsip dulu, saya bekerja dengan orang, habis itu saya buka usaha. Tapi yang namanya kita belum punya ilmu kan ya, buka usaha bangkrut, seperti itu. Jatuh bangun selalu begitu. Sampai akhirnya saya ke Kepulauan Mentawai itu. Kepulauan Mentawai. Ya, nah di sana juga seperti itu. 2003 itu bagus gitu ya. Mulai di situ, itu saya jualan naik kapal itu. Jadi karena harus nyebrang pulau ya. Jadi begitu kapal nyender di Kepulauan Mentawai itu, saya ambil barang dagangan itu jualan keliling ke pulau-pulau. Ke Mentawai. Iya. Sampai akhirnya bisa. Dagangan apa waktu itu Dina? Sayur mayur sama buah-buahan. Sembako. Tapi akhirnya 2005 itu saya punya toko di sini. Di Mentawai. Di Mentawai itu punya toko. Akhirnya punya toko sendiri. Akhirnya punya toko di situ. Nah, tapi akhirnya bangkrut juga gitu. Jatuh lagi. Kita lagi. Jatuh bangun. Nah, 2013 itu jatuh. Saya punya hutang itu hampir 800 juta kan. 800? Iya, 800 juta. 2013? Luar biasa. Ya, itu orang pada ngejar-ngejar semuanya. Tapi saya bilang ya, hutang akan saya bayar. Dan itu untuk operasional usaha itu yang di Mentawai? Iya, di situ. Ya, jadi dulu gini kan, jadi dulu kan berusaha tapi nggak punya ilmu gitu ya. Nah kemudian saya juga tetap ingin belajar, tetap ingin sekolah. Jadi saya kuliah dulu di Padang gitu ya. Jadi bola-balik itu saya. Jadi tokonya ditinggal sama orang. Nah, konteks Dinda kuliah 2000 berapa tuh? 2000... Saya kuliah tuh 2007. Iya, 2007. Iya. Nah, pas saya kuliah itu kan dari Mentawai itu satu malam tuh ke Padangnya. Nah itu berangkatnya kan saya ngambil yang kelas khusus kan, bukan reguler. Nah itu kan Jumat harus berangkat. Ya. Nanti minggunya malam balik, Senin pagi nyampe. Jadi Sabtu Minggu itu ditinggal kan. Nah pas ditinggal itu, nah itu yang kadang-kadang nggak terkontrol. Jadi konteks waktu itu kuliah dan berdagang. Iya. Jadi dagangan ditinggal sama orang, nggak punya sistem. Gitu. Itu yang jadi masalah. Manajemennya belum. Iya, manajemennya belum dikelola. Ya, tapi tentu bukan salah siapa-siapa, itu salah saya. Itu insting insting bisnis, karena Padang itu yang saya dengar memang dari kata pandai berdagang. Oh iya.
Padang. Jadi Iya. makanya kalau orang Padang sukses berdagang itu memang sudah lahiriah Ya, Dinda. memang Nah, begitu. mungkin instingnya Dinda Kalau- waktu itu kalau- belum di benar. ini aja, belum diasah. Iya benar. Oh. Kalau Padang tuh pandai berdagang. Bener ya, Iya, kalau Batak itu banyak taktik. banyak ya. taktik. Makanya Kalau banyak. Sunda itu suka dandan. Oh, gitu. Kalau Bugis ada lagi tuh. Bugis? Banyak uang. Ganti nggak- istri. nggak- Iya, iya, iya. Oke, Dinda. Iya. Jadi ya hal-hal seperti kadang kita memang menjadi suatu apa ya, khazanah, menjadi Iya, suatu iya. kekayaan. Nah, setelah Dinda waktu itu bergelut dengan kegiatan kuliah, berdagang. Nah, entry point apa yang bisa didapat dari Mentawai? Kan kita startingnya sudah dari Mentawai nih. Iya. Hmm, Ya, tentu di situ saya belajar gitu Oke. ya. Bahwa untuk berbisnis itu mesti punya ilmu. mesti punya Ya, ilmu. harus punya ilmu. Oke, Nggak itu bisa- entry point-nya, sober, bahwa berbisnis itu ingat harus punya ilmu, jangan Iya. insting ya. Iya, benar. Apalagi tiba masa, tiba akal, repot Iya, Dinda. benar. Oh, oke, lanjut. Tapi itu belum kapok juga sebenarnya itu. Oh, belum kapok Saya juga. cerita gitu ya. Jadi 2013 itu saya searching. Belum akhir itu 2014. Jadi 2013 akhir itu sudah nyari-nyari apa ya, mau ngapain ya gitu ya. Karena ini orang ngejar-ngejar hutang ini. Oke. tapi Pada sekarang alhamdulillah waktu itu utang udah sudah kejar-kejaran sama ini debt collector Oh itu. iya, hutang di mana-mana waktu itu. Nah, 2014 Oh, itu bukan anu sih, bukan debt collector kalau utang Dinda. Kalau zaman saya dulu pencabut nyawa. Oh, nyebut Iya, kalau penagih utang itu pencabut nyawa Iya, namanya benar, Dinda. benar. Kalau debt collector itu biasanya kalau kaitannya dengan barang-barang kan, Iya, mobil, benar. motor. Kalau yang Dinda sama saya mungkin waktu itu pencabut nyawa namanya. nyawa. Lanjut. Nah, 2014 awal itu saya searching di Google. Saya mau kemana nih gitu ya. Saya mau kemana nih habis ini, saya bilang kan. Lalu saya searching di Google daerah yang paling kaya di Indonesia. Daerah paling kaya di Indonesia. Iya. Dinda cari Iya, secara saya cari di Google. inisiatif. Bukan di Google Oh, ya. di Google. Tapi itu dasar inisiatif Dinda. Inisiatif Oke. ya. Karena gini, ini saya mau kemana nih? Saya bilang kan, harus karena kalau mau memilih. bertahan di situ nggak Oke. mungkin gitu ya. Lalu saya searching daerah yang paling kaya di Indonesia. Nah, muncul Bontang nomor 1 dulu. Bontang nomor 1. Kalau nggak salah nomor nomor 2 Kediri ya. Iya, waktu itu. Tapi Waktu sekarang itu sekarang udah kebalik Kediri. kebalik ya. Kediri yang nomor pertama. satu, Benar. Ya, Kediri. Dulu Karena Bontang itu nomor 1. nomor 1 dulu, Iya. benar. Nah, 2014 April itu saya berangkat ke Bontang. 2014. 14, ya. Oke. Nah, Range tahun itu aja ya, dari mulai 2013 itu ya. Iya, 2014 udah berangkat. udah berangkat ke Oke. Bontang. Jadi berangkat ke Bontang itu nggak bawa apa-apa. Ya. Langsung ke Bontang. Langsung ke Bontang. Oh. Langsung ke Bontang. Lalu begitu saya sampai, saya kerja di BFI Finance waktu itu. Oh, masuk BFI. kerja dulu. Iya. BFI. Oh, untuk yang ini, yang apa, pembiayaan leasing motor. Iya, pembiayaan leasing motor, mobil. Mobil, gitu. ya. Jadi waktu itu saya ngelamar, ada teman tetangga sebelah itu bilang BFI ada buka lamaran. Oke, saya ngelamar. Nah, lalu waktu itu ketika saya ngelamar, Kanda, waktu itu tanggal 15 saya masih ingat, pertengahan bulan. Lalu saya diinterview oleh HRD-nya. HRD-nya bilang gini, Mas Hendra diterima. Kabar baiknya Mas Hendra diterima, tapi ada kabar buruknya. Kabar buruknya apa, Bu? Ya, kabar buruknya Mas Hendra sampai akhir bulan itu nggak bakal digaji. Karena sistem penggajian kami itu setiap awal bulan. Nah, ini yang kebanyakan orang, pasti orang nggak mau terima. Ya, ini ngapain saya 15 hari kerja tapi nggak digaji. Nah, tapi kemudian saya menerima itu, Kanda. Dengan ikhlas menerima. Iya, saya bilang dengan ikhlas menerima itu. Saya bilang oke, nggak apa-apa, Bu. Padahal dulu ya butuh duit juga ya. Butuh duit. Oh. Saya bilang oke, Bu, saya akan masuk gitu ya. Nggak apa-apa, tanggal 15-nya besok saya langsung masuk. Saya bilang. Nah, karena gini, kalau kita dalam bekerja, orientasi kita hanya sekedar gaji, yang kita dapatkan hanya gaji, Kanda. Entry point lagi, sober. Iya. Apa yang menjadi tagline tadi, bahwa apabila kita bekerja hanya orientasi gaji, maka yang kita dapat adalah hanya gaji. Iya. Oke, lanjut. Dan gaji itu nggak pernah cukup, Kanda. Jadi kalau gajinya misalnya 2 juta misalnya, ya. dapat untuk memenuhi kebutuhan kita. Nanti 3 juta kebutuhannya bertambah. Nanti 4 juta, 5 juta keinginannya bertambah. Lagi. Nanti gaji 5 juta, nanti kredit motor gitu ya. 10 juta nanti kredit mobil gitu ya.
nanti 15 juta kredit rumah. Ada gitu. kebutuhan yang membarengi, Ada menyesuaikan. Kebutuhan dan keinginan juga. Keinginan. Nah, jadi selalu bertambah tuh. Jadi menurut saya kalau kita orientasinya hanya gaji, ya yang kita dapatkan hanya gaji. Nah, padahal banyak banget yang lebih besar daripada itu sekedar gaji dibandingkan dengan gaji. Ya, saya punya banyak teman, saya punya relasi. Saya tahu daerah-daerah Bontang. Lalu kemudian saya ngelihat bisa menjelajah dan peluang. Saya ngelihat peluang-peluang dan bulan pertama saya digaji 40.000 sehari kan, gaji saya 40.000 sehari. Ya, karena ijazahnya kan ijazah SMA aja nggak lulus, nggak sempat lulus. Langsung Ya, jadi kuliah waktu itu nggak sempat lulus. Nah, ijazah SMA gajinya 40.000 sehari. Nah, itu saya jalanin selama sebulan setengah bulannya nggak digaji. Lalu kemudian sebulan itu yang digaji itu, tapi akhirnya saya resign. Berarti ini ada pola terbalik, Dinda. Yang awalnya Dinda punya insting bisnis, yang dagang tadi. Awalnya kan dagang nih. Kemudian kok Dinda langsung berubah menjadi karyawan atau pegawai. Nah, itu enggak terjadi konflik batin dengan pada waktu awal ingin sudah menjalani suatu usaha dagang atau bisnis, terus jadi karyawan, atau karena memang di Bontang belum beradaptasi atau gimana? Nah, begini kan, ini banyak orang, saya perhatikan gitu ya, misalnya dia habis jadi bos gitu ya. Terus dia nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kerja apa tuh harus milih-milih gitu ya. Kalau saya, ya ketika kita nggak punya apa-apa, ya sudah jalanin aja, apapun apa yang ada di depan mata lakukan. Jadi saya merantau kemana-mana, nggak pernah yang namanya saya kelaparan tuh nggak ada. Kalau mungkin ada orang yang saya belum makan dari pagi, itu pasti orang bodoh itu. Kita punya tangan yang kuat, punya kaki yang kuat, punya otak tuh diberi Allah. Masa untuk makan aja nggak bisa? Itu nggak mungkin. Nah, jadi insting saya tetap berbisnis. Tapi kemudian kan ini ada tahapan-tahapan. Saya boleh idealis, tapi harus realistis dengan keadaan kondisi saat itu. Iya, benar. Jadi ya sudah, kalau hari ini kan saya baru nyampe, saya mau bisnis apa kan belum tahu. Belum tahu medan, belum tahu situasi, kondisi. Iya, benar. Jadi karyawan dulu. Iya, benar. Kan saya juga butuh makan. Iya. Yang penting ada income dulu. Iya. Nah, itu kan. Jadi itu sebulan itu saya kerja, di akhir bulan itu saya ngomong ke pimpinan. Bu, saya bilang kan saya mau resign dari sini. Ibunya nahan saya, dia bilang, Hendra, coba kamu pikir lagi, katanya kan, kamu sudah betul-betul mau keluar, katanya. Karena kan kamu juga punya prestasi. Jadi saya cukup berprestasi karena jadi di setengah bulan pertama itu yang saya nggak digaji, orang nggak dapat apa-apa. Maksudnya kan itu kita harus nyari. Ada target. Iya, ada target. Orang nggak dapat target, tapi saya justru capai target. Malah mencapai target walaupun nggak digaji. Walaupun nggak digaji. Ada motivasi. Iya, yang bulan berikutnya juga sama. Saya juga dapat. Meskipun nggak tercapai targetnya, tapi ada yang saya dapatkan. Dan sudah digaji waktu yang sudah digaji. Bulan selanjutnya. Meskipun 40.000 sehari gitu. Akhirnya saya resign, dan saya putuskan untuk resign. Padahal memang begitu resign belum ada juga karena untuk bayangan mau kemana belum ada juga. Belum ada. Tapi saya pikir gini, ini kalau gaji saya 40.000 sehari, ini saya mau kayanya seperti apa ini? Kapan saya bisa kaya ya? Kapan saya bisa kaya ini? Saya bilang nggak mungkin kayaknya di sini. Ini salah tempat ini. Tapi bukan berarti saya nggak bersemangat di situ atau bermasalah di situ, nggak gitu ya. Nah, lalu keluar dari situ, di samping kontrakan saya itu ada distributor kopi kan. Daerah mana itu? Di Kilo 6. Oh, Kilo 6. Ya, Kilo 6 depan terminal. Depan terminal, oke. Ya, nah di samping itu ada distributor kopi. Nah, jadi distributor kopi itu selalu datang, truk itu 2 truk sehari gitu ya. Nggak ada yang bongkar. Nah, saya bongkar barang itu. Dinda yang bongkar? Jadi saya yang bongkar. Itu 1 truk itu dapat 200.000 gitu ya. Nah, itu kadang-kadang 4 orang. Ya, jadi 200.000 dibagi 4. Sebagai kuli bongkarnya? Oh iya, sebagai kuli bongkar ya. Waktu sudah resign dari JV? Resign dari situ sebagai kuli bongkar gitu ya. Nah, sebulan ngejalanin itu, kemudian mungkin dilihat sama manajemennya, kopi itu rajin gitu ya. Ditawarin lah jadi sales. Mau nggak jadi sales? Mau, saya bilang kan. Nah, jadi bisnis saya jadi sales kanvas untuk
Sangatta dan Bengawan. Mobil kanvas. Kanvas. Oh, oke. Nah itu. Nah, sobat, truk kanvas itu adalah truk yang tertutup yang biasanya dibuat dari baknya itu tertutup dari aluminium. Ya begitu ya? Iya benar. Bung Hendra ya. Jadi truk kanvas itulah yang terkadang banyak elit mudik ke antar kota atau kabupaten yang membawa produk-produk baik kemasan maupun sembako. Ya. Lanjut ini. Ya. Nah, saya bekerja 6 bulan aja di situ kan ya. Sempat 6 bulan. 6 bulan. Di perusahaan yang kanvas itu. Kanvas 6 bulan. Nah, ini juga yang membedakan saya dengan teman-teman yang lain. Itu gaji saya waktu itu agak naik sedikit lah, jadi 1.600.000. Pendapatan ya? Iya, Okay. jadi 1.600.000 gajinya. Tapi saya sudah punya planning. Planningnya sudah dimulai sejak saya di BFI tadi itu. Ya. Nanti akan saya cerita. Ya, nah, jadi waktu itu saya tuh betul-betul pelitnya minta ampun gitu ya. Jadi saya keluar kota itu makannya ya betul-betul cari yang paling murah. Paling murah. Ya. Paling murah dan paling banyak porsinya. Iya, paling murah dan paling banyak porsinya. Lalu kemudian dulu kalau ketemu, mohon maaf, sopir apa kenaik waktu itu? Sales. Oh, sales. Bukan sopir. Nah, jadi dulu kalau ketemu botol air minum itu kan yang 1.500 ml di jalan di depan-depan situ. Itu saya pungut. Botolnya? Botolnya. Saya bersihkan, saya cuci, saya refill. Daripada beli kan, beli 5.000, 6.000. Ya, itu saya jejer di belakang jok itu. Nah, itu lah untuk minum nanti di jalan. Daripada beli. Ya, daripada beli lagi. Ribet ya? Iya, begitu. Jadi kalau sampai di tempat itu, air itu sudah panas kan? Iya. Karena mesin kan? Iya. Nah, itu 6 bulan, betul-betul saya tabung uangnya gitu ya. Dan terkumpul uang 15 juta waktu itu. Dari hasil dari sales kampas 15 juta terkumpul. Saya sudah mulai ancang-ancang apa yang mau saya lakukan gitu. Sudah ada gambarannya. Tapi waktu di situ itu juga sama kan, teman-teman saya dulu waktu di di kapal api itu setiap hari itu selalu mengeluh. Ya tepatnya mungkin setiap bulan setiap terima gaji. Setiap terima gaji itu dia mengeluh. Ini bos ini kurang ajar nih, nggak naikin gaji kita segala macam. Mengeluh terus gitu ya. Kalau saya beda ya, saya beda. Jadi setiap bulan itu justru saya bilang gini, saya pandangin uang itu, terus saya senyum. Saya bilang, bego loh bos, saya bilang ya. Kenapa bego? Karena gini kan, saya di sana di kapal api itu, kan pertama kali itu di training. Di training berarti dikasih ilmu, kan diajarin dikasih ilmu. Ya. Yang kedua, saya dibawa ke Sangatta dan Bengawan, ditunjukin tempatnya. Ya. Ini loh Hendra, tempat lokasi jualan yang strategis. Oh, ada titik-titik. Ada titik-titiknya. Yang itu bisa dijadikan peluang. Jadikan peluang ya. Habis itu yang ketiga, ditunjukin caranya kalau negosiasi ke orang tuh gimana caranya. Nah, dikasih ilmu, dikasih tahu tempatnya, dikasih tahu cara negosiasi, dikasih duit. Jadi saya itu selalu berpikir terbalik daripada orang. Bukan yang hanya materi uang tadi ya. Bukan hanya materi. Nah, sehingga ketika saya bekerja itu orang datang jam 8, saya jam 7 sudah di situ. Jadi kalau orang itu jualan ke Sangatta, ke Bengawan itu, biasanya satu truk itu habisnya 3 hari. Saya 1 hari habis. Ya toko-toko itu. Toko-toko ya. Pasar toko. Iya. Saya 1 hari habis. Satu truk itu habis buat saya. Malah diirit waktunya itu malah diperpendek. Diperpendek. Jadi orang 3 hari, saya 1 hari. Apa yang saya lakukan? Saya jam 5 sudah berangkat dari sini. Habis subuh saya berangkat. Habis itu sampai di sana, langsung datangin toko-toko. Iya. Habis itu siang istirahat, sampai sore selesai balik. Yang orang lakukan apa? Jam kerja jam berapa? Jam 8. Jam 8 baru dia datang ke kantor sini. Jalan sampai ke Sangatta. Jam 10. Jam 11, tanggung lah. Istirahat sebentar lagi, tidur. Jam 2 baru keluar. Ya kan? Nah, datangin toko, dapat 3 toko, balik lagi. Nah, sampai 3 hari seperti itu. Kerjaan lagi. Iya, kalau saya nggak begitu. Buat saya, ya waktu itu berharga gitu. Ya. Nah itu yang saya lakukan dulu, jadi saya bersemangat kerja. Ya nggak sama dengan teman-teman yang mengeluh terus. Nah teman-teman saya yang mengeluh sampai hari ini masih kerja di situ dan dia mengeluh terus gitu ya. Tagline lagi sobat bersinar, tadi target 3 hari tapi bisa diselesaikan dalam satu hari. Artinya pada waktu kita punya kemampuan untuk melakukan suatu
maksimalitas daripada kinerja kita, maka tentunya pasti akan sangat berharga. Jadi jangan terlalu santai dengan target nilai. Kalau bisa dilakukan lebih cepat, lebih baik. Makan ketupat, pakai mie rebus, lebih cepat, lebih baik. Iya. Nah, 6 bulan saya sudah mendesain itu sebenarnya kan. Jadi saya izin mundur sedikit waktu saya di BSI Finance. Jadi waktu saya lewat itu itu di Hendramat yang sekarang. Hendramat yang pisangan. Yang bukan. Yang di Kilonan. Ya. Toko itu bertuliskan dulu dikontrakan. Dan sampai saya selesai itu 2 tahun itu nggak ada yang ngontrak. Iya. Dan waktu itu saya sudah bilang suatu hari saya akan jualan di toko ini. Padahal toko besar juga loh sebelahnya. Toko Jayadi. Enggak, sebelahnya. Oh, sebelahnya. Ya, tapi itu toko besar. Toko besar juga tuh, ya. Tiap saya lewat saya bilang suatu hari saya akan jualan di sini. Gitu. Nah, kenapa saya kenapa Anda kok sudah diincar? Nah, kenapa kok saya incar tempat itu? Bukan hanya jualan, saya jualan minimarket di sini. Sudah ada planningnya. Kenapa saya jualan minimarket? Saya bilang. Nah, jadi dulu kan saya waktu di BSI Finance tuh masang-masang spanduk, bagi-bagi brosur, lampu merah. Habis itu datangin ke rumah-rumah orang, gedor-gedor rumah orang, kadang usir. Ya, kadang orangnya yang usir, kadang anjingnya yang ngejar gitu ya. Udah, lengkap lah dulu penderitaan gitu ya. Nah, waktu itu sempat saya dulu jadi haus lah waktu siang lah, haus. Pergilah ke toko gitu ya, ke minimarket. Saya sudah lupa minimarketnya, tapi saya nggak pernah lupa pelayanannya kepada saya. Jadi waktu itu saya punya uang 5.000, beli Aqua waktu itu. Aqua. Karena haus tadi. Haus ya. Nah, saya masih ingat Aqua itu biasanya 3.000. Tapi waktu itu dijual 4.000 gitu ya. Saya kasih uang 5.000, dijual 4.000 itu mahal banget buat saya. Karena kan saya 1.000 itu udah berarti banget gitu ya. Nah, nggak cukup sampai di situ karena jadi ketika dia kembalikan uangnya, nggak ada senyum sambil nggak ngelihat ke saya, habis itu uangnya dilempar. Tempat ini tidak ramah lah. Iya, nggak ramah. Nah, di situ saya berikrar. Suatu hari saya akan buka minimarket yang lebih baik daripada ini pelayanannya dan yang lebih murah harganya daripada ini. Ada suatu kejadian yang membuat Dinda Hendra itu ingin merubah apa yang dialami oleh Dinda untuk tidak dilakukan terhadap orang lain. Iya, benar. Iya. Only money kalau. Nah, itu langsung saya ini. Nah, saya dulu belum mengerti terkait dengan problem and solution itu. Saya belum mengerti. Problem solving. Iya, belum ngerti saya. Jadi waktu itu kan bisnis itu gini kan, bisnis itu bukan tentang jual produk, tapi tentang menyelesaikan masalah orang, gitu. Bukan jual produk, bukan jual jasa. Pertanyaannya, bisnis itu tuh menyelesaikan masalah orang nggak? Itu poinnya, gitu. Menyelesaikan masalah orang. Ya, menyelesaikan masalah orang itu poinnya. Bisnis. Ya, itu bisnis. Nah, kan tadi ketika saya belanja tadi itu, saya belanja dapat barang. Tapi saya nggak dilayani dengan baik. Masalah saya nggak selesai kan. Maka ketika saya akan buka bisnis, saya harus menyelesaikan masalah yang itu. Gitu. Menjadi spirit ya? Iya, menjadi bukan spirit sih. Sebenarnya kalau waktu itu mungkin spirit, tapi kalau sekarang itu menjadi value saya, value bisnis itu. Gitu. Nah, makanya ketika buka bisnis itu ada 3 sebenarnya. Yang satu adalah founder and business fit. Jadi founder kita buka bisnisnya fit nggak dengan kita gitu. Habis itu produk dan marketnya fit. Jadi produk yang kita launching dengan market yang tersedia fit nggak, pas nggak? Nah, match nggak? Iya, match nggak. Yang ketiga adalah problem and solutionnya fit nggak, gitu. Nah, jadi problemnya apa, solutionnya apa yang kita berikan, fit nggak dengan itu. Jadi founder and business fit. Kemudian market produk and marketnya produk dan marketnya fit, problem dan solutionnya fit. Nah, itu kalau untuk memulai bisnis. Tapi saya belum tahu waktu itu. Nah, itu dasar saya waktu itu mau buka minimarket kan. Itu dasar saya buka minimarket waktu itu. Nah, lalu mulailah ketika saya lewat, saya selalu melihat di sebelah kanan itu suatu hari saya akan jualan di sini, suatu hari saya akan jualan. Dan toko tadi itu. Padahal belum punya uang segala macam. Tapi
semangat sudah ada. Iya, selalu saya afirmasi itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan ada kepala BNN rupanya bikin kaget kita, Dinda. Iya. Kumaha, Pak. Oh, Damang. Pak Kepala BNN kebetulan tadi Sunda. Iya. Apa tadi? Suka dandan. Makanya suka TikTok. Oh, gitu. Siap. Apa kabar, Pak Kepala? Saya biasa. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bang sudah bisa Siap. hadir. Nah, seru tadi. Saya di belakang juga nyimak gitu. Iya. Inilah kita. Dulu, tadi apa tadi terakhir? Tadi Iya. terkait dengan UMKM Bontang atau Kang, rencana karena kita ini kan BNN ada di lokasi area UMKM Center nih, yang udah digebiarin, udah di seremoni kemarin oleh Dekran Nasda dan Dinas Perindakop, sehingga paling tidak kita akan mewarnai, apalagi ada tokoh entrepreneur nih, yang mulainya bukan dari nol. Dari Minas. Pak Luli, Pak Kepala BNN dari Minas, dan beliau memang mengakui bahwa startingnya dari UMKM. Nah, kalau kita mau maju, maka kita harus belajar dari orang-orang yang memang sudah mengalami suatu proses UMKM menjadi suatu Hendra Mart tadi. Iya, karena tunggu, ini yang undang juga saya. Oh gitu, aduh, kirain langsung datang ke sini saya panggil. Saya mengikuti pembukaan TDA. Tangan di atas. Ternyata ketuanya ketemu sama Dinda Hendra. Badan Narkotika Nasional. Nah, terkait apa? Terkait para pecandu ini kesian. Kumaha tuh pecandu? Kenapa tuh pecandu dengan TDA sama UMKM? Nah, pecandu itu kadang dia itu melakukan penyalahgunaan narkoba orang-orang yang para pekerja karena kebanyakan duit. Nah, ketika mereka kena dipecat, mereka sulit mendapatkan pekerjaan baru. Untuk ngelamar lagi udah nggak bisa. Nah, mereka itu perlu diberdayakan. Mereka harus berbuat sesuatu. Tidak hanya para pekerja, semua penyalahguna itu sulit kalau mengikuti orang lain. Oleh sebab itu mereka harus kita berdayakan. Mereka harus mampu untuk berdaya untuk dirinya sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi untuk kota Bantang. Pengangguran kota Bantang udah banyak katanya kan? Pengangguran tinggi. Iya. Oleh sebab itu hal tersebut makanya saya undang ketua TDA. Nggak tahunya yang punya Hendra Mart. Berarti dapat korting kita. Saya tanya-tanya kan saya tahu kalau di Bandung. Pak, itu apa Hendra Mart? Produk lokal, Bontang asli. Ya, nah itulah makanya kita undang TDA ini supaya kira-kira memotivasi. Ya. Memotivasi teman-teman sober di seluruh dunia maya agar mereka tidak berpikir tentang masalah kalau misalnya ada kebingungan. Tadi saya mendengar kebingungan, banyak hutang, itu jangan. Iya. Pelariannya. Tapi langsung berpikir positif. Cari tempat-tempat, cari searching di mana-mana. Tadi saya mendengar satu yang saya bagus sekali. Ketika sudah terpuruk dia ketua ini men-search mana kota terkaya. Padahal udah dikejar 800 juta. Bukan di Mentawai. Tahun berapa itu? 2013. 800 ini mungkin udah hampir 1,5 M ya. Bisa-bisa gantung diri atau ya. Itu udah gantung diri. Stres. Betul. Tapi aja terus termotivasi dan akhirnya sudah sukses. Iya. Alhamdulillah. Siap. Sudah bisa hadir di acara podcast pertama karena podcast ini podcast pertama juga. Ini podcast pertama Dinda Hendra. Harus kita beri aplaus dulu dong. Kita beri aplaus buat BNN. Nah, artinya apa yang menjadi pertemuan kita, silaturahmi kita ini, Dinda Hendra dan Kang Luli, harapan masyarakat Bontang khususnya melalui podcast ini akan memberi manfaat. Bahwa keberadaan podcast ngobat. Podcast ngobat ini ngobrol bersama BNN Kota Bontang hebat. Mudah-mudahan kita punya speaker handal
Ya, perdana ini akan menjadi membuka wawasan, membuka peluang bahwa bagi teman-teman pecandu, pemakai, harapannya masih ada harapan. Iya. Itu tadi. Selama masih mau dibimbing, masih mau direhab Betul. oleh BNN Kota Bontang. Begitu atuh Kang. Iya. Nah, dimotivasi oleh Hendra Mart. Dan upahmu ada di Surga. Amin. Kita kalau gitu kita break dulu, kita nikmatin yang ada. Itu dia, saya kesini itu, ini kok nggak disentuh. Aduh, mangga atuh Kang, mangga. Ya, silakan Dinda Hendra. Keren. Sambil ngobrol. Saya tuh udah tahu TDA itu semenjak saya di Bandung. Nah, ini baru berdiri di sini. Apa sih keinginan TDA bisa masuk ke Kota Bontang, apa menjadi spiritnya TDA ini sebenarnya? Soalnya saya tahu itu tangan di atas, Pak. Ya. Tangan di atas itu, saya pernah punya sebuah cerita. Waktu saya mencoba untuk mencari pekerjaan di tahun 2015. Saya ke masjid. Habis sholat, saya udah nggak ada pekerjaan, Pak. Jadi saya keluar sisa uang 10.000. Masih ingat saya itu 10.000. Udah gitu, saya cuma bilang jadi, ya Allah, mudah-mudahan 10.000 ini saya bisa mendapatkan rezeki. 10.000 ini saya kasih ke yang di depan masjid. Bukan minta-minta itu, suka duduk tuh biasa udah bisa ada. Ya. Masukin aja, udah habis tuh, nggak ada lagi. Saya pulang jalan kaki jalan. Baru mungkin ya ada 20 langkah keluar masjid, terus ada menara masjid, ada telepon. Ring, telepon pakai handphone. Halo? Ya Pak, dengan Luli? Ya betul, saya Luli Andarandani. Pak, Bapak diterima di Bank Rakyat Indonesia. Saya langsung ingat itu 10.000. 10.000. Gara-gara 10.000 itu, Pak. Tadi yang keramat tadi kan? Itu tadi, Dinda. Benar. Itu pertama. Ya. Kedua di Jakarta. Itu saya berpikirnya apa? Saya memang senang bahasanya berbisnis dengan Tuhan. Memang ini Al-Quran nggak main-main. Saya udah nggak ada uang dari Bandung, saya kerja di Jakarta. Bandung ke Jakarta. Nggak ada uang. Tinggal receh. Makan bisa pulang. Pusing, saya udah masuk ke kantor, pulang susah. Saya kodok nih Pak. Masukin uang di saku, tinggal receh. Ada ibu sama anak lewat. Keluarin Bu, doain saya. Supaya saya dapat uang lagi. Makasih. Makasih mudah-mudahan. Masuk ke kantor, sampai ruangan. Lalu nih, tanda tangan 100.000. Alhamdulillah. Itu 2 kali saya berbisnis dengan Tuhan. Dari situ saya lakukan, Pak. Saya lakukan di bisnis itu. Jadi saya hitung-hitungan sama Tuhan. Hitung-hitungan. Gua ngeluarin segini, gua harus dapat segini. Saya hitung-hitungan. Benar, Pak. Alhamdulillah. Jadi Allah itu kan bayarnya langsung kontan. Iya, Dinda ya. Kalau kita memang benar. Jadi jangan main-main gitu loh. Ketika kita mau berbisnis dengan Tuhan, bukan berarti kita nego, tapi kita coba aja. Apa yang disampaikan sama Allah itu pasti udah jelas. Kalau kita mau adu-aduan terjadi. Dan alhamdulillah kita selain ASN, saya ada penginapan yang sampai hari ini saya bilang tidak boleh sedekah kurang dari 10%. Walaupun ketentuan 2,5%, ya artinya 10%. Kalau enggak di barang rugi, alhamdulillah terus setiap bulan. Pokoknya harus 10%, nggak boleh. Karena ada hak di situ memang. Ya, benar. Itu makanya tangan di atas dari dulu saya pantau. Makanya pas sampai sini, pas karena Eko yang ngirim undangan. Jadi karena Eko ini main undangan, main jebret-jebret aja. Tangan undangan dia kirim tapi dia yang nggak datang. Oh iya benar. Ada yang satu ini. Sibuk waktu itu sibuk, biasa sibuk. Datang akhirnya ya itu, makanya saya setuju dengan tadi, makanya saya undang teman-teman bagaimana formasi masalah Habluminallah dan Habluminanas. Iya. Di TDA itu. Keren. Nah,
Oleh sebab itu saya pengen lebih banyak nih dengan TDA, bagaimana nanti ke depannya, karena kan baru berapa? Iya, baru belum sebulan ya, belum sebulan ya. Sebulan. Kira-kira ke depannya Explore Dinda, coba Dinda explore untuk Kota Bontang sebagai ketua TDA lah. Iya. Jadi sebenarnya gini, kita punya program untuk TDA dulu ya, atau TDA. Nah, saya tuh punya program kami itu nggak banyak-banyak ya. Satu aja tapi yang penting jalan gitu ya. Nah, program kita adalah bagaimana nanti pelaku-pelaku UMKM itu kita training, kita edukasi semuanya, kita berikan pelatihan bisnis. Lalu kemudian kita dampingin perusahaannya. Kita dampingin sampai dia scale up. Ya, kita dampingin sampai scale up. Udah dikasih training, pasca training didampingi. Iya, didampingin. Ya. Kenapa harus didampingi? Kenapa nggak cukup di training? Karena gini, kita bicara teori ya, teori transformasi organisasi dari Michael Lombardo. Michael Lombardo itu bilang, hasil dari training itu hanya 10% impact-nya terhadap perubahan. Jadi itu pun kalau dilakukan kan. Kalau nggak dilakukan hilang, sebulan itu hilang. Kalau dia nggak beraksi dari situ hilang. Nah, jadi training itu hanya 10%. Ada 70%-nya kata Michael Lombardo. 70%-nya adalah on the job training. Jadi artinya OJT. Jadi artinya ilmu yang didapatkan itu langsung diimplementasikan, gitu. Dipandu. Nah, masih ada 20% lagi, namanya social learning. Nanti 70 tambah 10 80. Ya, tambah 20 lagi ya. Iya. Jadi 100%. Nah, jadi ada social learning, nanti kita coaching dia. Nah, coaching itu kan memberikan pertanyaan berkualitas kepada coaching kita. Nah, misalnya gini. Kalau dia dalam mengimplementasikan itu misalnya gini, kan UMKM ini suka ini, apa namanya, uang perusahaan diambil, uang jualan diambil untuk ini kan, untuk kepentingan pribadi kan gitu. Untuk pribadi ya. Nanti kita tinggal coaching, kita bertanya, kita memberikan pertanyaan berkualitas. Ibu, kira-kira kalau misalnya uang perusahaan diambil terus, kemudian kita nggak tahu hitung-hitungannya, kira-kira perusahaan ibu bisa berkembang nggak? Nah, gitu. Itu kan coaching, gitu ya. Ya, itu coaching. Nanti ada mentoring. Ada apa namanya monitoring kan, itu beda-beda tuh. Orang kadang-kadang suka mencampur adukan, itu berbeda sebenarnya. Gitu. Nah, jadi teori dari Michael Lombardo itu teori transformasi organisasi itu juga relevan dengan proses transformasi di UMKM. Nah, gitu. Bagaimana agar kita tadi yang punya mindset yang benar dan mental tadi. Gitu. Nah, mental itu yang harus kuat. Iya, mental itu gini, Pak Ketua. Jadi gini. Kalau kita ngelihat ya, apa namanya, binatang yang paling besar itu apa? Gajah lah kalau yang gajah lah, gitu. Gajah atau apa lagi yang paling besar gitu? Ya katakanlah gajah gitu. Lalu yang paling cepat apa? Cetah mungkin. Cita. Lalu pertanyaannya, kalau gajah yang paling besar, kenapa dia nggak jadi raja hutan? Kenapa yang singa jadi raja hutan? Kalau karena cepatnya, kenapa nggak cita yang jadi raja hutan? Ya, kenapa singa gitu ya? Nah, jadi ada perbedaan mental antara gajah dan singa tadi. Mentalnya gajah ketika melihat singa, gimana caranya lari dari singa? Gajah ketika melihat singa, gimana caranya melarikan diri dari singa? Si singa mentalnya, cara berpikirnya, gimana caranya untuk menerkam gajah bila perlu lebih gede dari ini lagi gitu, supaya dagingnya banyak. Nah, itu yang membedakan. Jadi singa itu yang membedakan adalah mentalnya, gitu. Nah, maka kita perlu punya mental pemenang, gitu. Mentalnya harus berbeda. Nah, ini untuk fenomena Gen Z. Nah, mentalnya ini lemah. Ini belum apa-apa. Nah, belum apa-apa. Nah, ini gimana nih untuk ini Gen Z sekarang ini? Apalagi mereka sebagai pekerja kadang-kadang saya terima juga, kadang-kadang langsung sakit hati ya. Abang kemarin sensi. Mudah sensi.
mental jatuh, bangkit. Mental-mental anak-anak Gen Z ini gimana nih cara penanganan? Baru yang sekarang juga Pak Kepala, baper. Ya, Apa-apa bapak perasaan Nadine gimana? Benar. Nah, untuk itu sisi juga dari ini ya, dari generasi sekarang. Itu juga yang menjadi tantangan buat kami ya di organisasi itu. Kita sudah berbagai macam cara kita gunakan, teori kita gunakan ya. Ya, teori yang paling kuno itu kan teori surga neraka. Reward and punishment. Itu sudah kita berikan juga, tapi Gen Z ini emang agak lain ini. Iya. Ya, ini Gen Z-nya pada ketawa itu. Jadi Dinda, ada perubahan memang bahasanya Pak Kepala dari fenomena. Jadi terkadang generasi sekarang melihat produk yang generasi sebelumnya itu jelek mulu. Dia nggak tahu bahwa ada sesuatu yang bagi dari generasi sebelumnya, yang era-era mungkin 90-an, 80-an, mungkin mental tadi, Dinda. Iya, benar. Jadi saya melihat sisi Dinda Hendra sebagai karakteristik seorang jatuh bangun tadi, kemudian bagaimana melihat peluang, bagaimana membangun trust, kepercayaan. Ya, terbukti.